kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai konsep penulisan resume dan surat lamaran kerja. Materi ini penting karena resume dan surat lamaran kerja merupakan dokumen pertama yang dinilai oleh perusahaan ketika seseorang melamar pekerjaan. Perkenalkan nama saya Dhalova Abala Satya Arianta. Saya Lili Reza Pradika. Ada pula teman kami yang bernama Dimas Arya Mahendra, Edi Mulyanto, Muhammad Ferry Agustino, dan Cindy Fatika Sari. Selanjutnya kami akan memulai pembahasan materi. Yang pertama yaitu pengertian resume adalah dokumen yang berisi ringkasan mengenai identitas diri, riwayat pendidikan, pengalaman, serta keterampilan yang dimiliki oleh pelamar. Resume dibuat secara singkat, padat, dan langsung menampilkan informasi yang paling penting. Sedangkan surat lamaran kerja adalah surat resmi yang digunakan untuk mengajukan diri pada suatu posisi pekerjaan. Melalui surat ini, pelamar menjelaskan alasan mengapa tertarik pada posisi tersebut, sekaligus meyakinkan perusahaan bahwa dirinya layak untuk dipertimbangkan. Selanjutnya yaitu perbedaan resume dan surat lamaran kerja. Walaupun sama-sama digunakan untuk melamar pekerjaan, resume dan surat lamaran kerja memiliki beberapa perbedaan. Yang pertama yaitu resume berbentuk poin-poin, singkat, dan fokus pada data diri, pengalaman, serta keterampilan. Sementara itu surat lamaran kerja berbentuk paragraf lebih lengkap, isinya menjelaskan motivasi melamar, latar belakang, dan alasan mengapa pelamar cocok dengan posisi yang ditawarkan. Lanjut ke struktur resume dan surat lamaran. Pada resume umumnya terdapat data diri, ringkasan profil, riwayat pendidikan, pengalaman kerja atau organisasi, keterampilan, serta sertifikat atau pencapaian lainnya. Sedangkan surat lamaran kerja terdiri dari 3 bagian utama, yaitu pembuka yang berisi tujuan melamar, bagian isi yang menjelaskan pendidikan, pengalaman, dan kemampuan, serta bagian penutup yang berisi harapan diterima dan ucapan terima kasih. Berikut beberapa tips dalam membuat resume yang baik. Gunakan format yang rapi dan mudah dibaca. Batasi panjang resume maksimal 1 hingga 2 halaman. Gunakan poin-poin agar informasi lebih jelas. Cantumkan hanya informasi yang relevan dengan pekerjaan yang dilamar. Selain itu, gunakan desain yang sederhana namun profesional. Pastikan tidak ada kesalahan penulisan dan gunakan alamat email yang profesional. Dalam menulis surat lamaran kerja, gunakan bahasa yang formal dan sopan. Susun isi surat dengan struktur yang jelas, mulai dari pembuka, isi, dan hingga penutup. Jelaskan tujuan melamar secara langsung dan tunjukkan ketertarikan terhadap perusahaan. Sebutkan kelebihan yang sesuai dengan posisi yang dilamar. Hindari surat yang terlalu panjang. Jangan hanya menyalin template dan selalu periksa kembali sebelum dikirim. Selanjutnya adalah kesalahan yang harus dihindari. Misalnya terdapat banyak kesalahan penulisan atau typo, mencantumkan informasi yang tidak relevan, membuat dokumen terlalu panjang, menggunakan format yang berantakan, memakai bahasa yang kurang formal, melakukan copy-paste tanpa penyesuaian, memberikan data yang tidak jujur, atau mencantumkan kontak yang tidak jelas. Kesalahan-kesalahan tersebut dapat mengurangi kesan profesional di mata HRD. Kesimpulannya adalah resume berfungsi menyampaikan informasi secara singkat dan terstruktur, sedangkan surat lamaran digunakan untuk menjelaskan motivasi secara keunggulan pelamar secara lebih rinci. Oleh karena itu, keduanya harus disusun dengan baik, menggunakan bahasa yang formal, rapi, dan sesuai dengan posisi yang dilamar akan dapat memberikan kesan pertama yang positif kepada perusahaan. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai konsep penulisan resume dan surat lamaran kerja. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.